Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus. Kali ini kita membahas sesuatu yang perlu saya luruskan di dalam video ini, yaitu apa sih istilah yang benar, istilah yang tepat menggambarkan kondisi anak demam, batuk, dan pilek. Apakah influenza? Apakah selesma? Siapa belum pernah dengar kata selesma? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Ya, jadi istilah untuk satu penyakit infeksi saluran pernapasan atas yang gejalanya demam, batuk, pilek, yang cukup beken di dalam masyarakat gitu ya adalah influenza gitu. Flu, dok, anak saya flu dok gitu. Nah, di dunia medis sendiri, infeksi saluran pernapasan atas dengan gejala demam, batuk, pilek itu ada berbagai macam diagnosisnya, mulai dari rinitis, faringitis, nasofaringitis, tonsilofaringitis, dan lain-lain. Di negara-negara barat, penyakit ini disebut sebagai cold karena cukup biasa terjadi, cukup sering terjadi. Istilahnya mereka adalah common cold. Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya kata yang menggambarkan gejala-gejala tersebut, yaitu selesma. Ya, sayangnya kurang beken gitu ya. Ayo ngaku siapa yang belum pernah dengar kata selesma? Jadi mulai sekarang kita perlu mulai mengenalkan gitu ya, selesma untuk demam, batuk, dan pilek istilahnya dalam bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan. Ya, selesma, apa sih penyebab infeksi dari selesma ini gitu yang menyebabkan selesma? Ternyata penyebabnya sebagian besar adalah virus. Virus yang bertanggung jawab ternyata cukup banyak gitu ya. Dari beberapa penelitian yang meneliti ternyata lebih dari 100 ya, 100 sampai 200 virus yang bisa menyebabkan selesma. Virus influenza memang salah satu penyebab dari selesma adalah virus influenza. Namun demikian, virus influenza ini bukan virus yang sering menjadi selesma gitu ya. Walaupun dia memang salah satu penyebab selesma, tapi bukan virus yang cukup sering menjadi penyebab terjadinya selesma. Virus apa yang paling sering? Virus paling sering adalah rhinovirus gitu ya. Dan ratusan virus yang lain, salah satunya virus influenza. Kita lanjutkan. Jadi, kalau kita bicara selesma, tentu itu menggambarkan infeksi saluran pernapasan atas. Ini ya, saluran pernapasan atas manusia. Mulai dari hidung, laring, faring, tenggorokan. Tentu, seperti saya sebutkan tadi, influenza menjadi salah satu penyebab selesma tadi. Namun demikian, virus influenza selain di saluran pernapasan atas, dia bisa menyebabkan infeksi sampai ke saluran pernapasan bagian bawah. Yang paling berat tentu sampai terjadi pneumonia, gitu ya. Sehingga influenza tidak hanya menyebabkan selesma, tapi bisa sampai ke saluran pernapasan bawah. Kita lanjutkan. Nah, apa saja sih kesalahan-kesalahan terkait penggunaan istilah atau kata flu tadi atau flu? Yang pertama, istilah influenza atau flu ini sering keliru untuk menyebutkan satu penyakit. Ya tadi ya, selesma gitu ya. Anggaplah kalau zaman dulu misalnya pompa air gitu. Orang sering menyebutkan sanyo misalnya. Tentu ya sanyo bagian dari pompa air, tapi pompa air kan mereknya banyak gitu ya. Jadi kesalahan pertama adalah keliru menggunakan influenza itu untuk nama penyakit yang lain gitu, yaitu selesma. Yang kedua, terkadang flu itu atau influenza itu juga sering diperuntukkan untuk menyebut satu gejala
penyakit, misalnya pilek, dok anak saya flu dan batuk gitu ya. Flu itu berarti biasanya maksudnya adalah pilek. Ini kekeliruan yang kedua. Nah, yang ketiga itu sering digunakan untuk nama penyakit yang penyakitnya itu tidak sama sekali di saluran napas. Contohnya flu Singapura gitu ya. Jadi ini salah satu kekeliruan yang sering terjadi gitu ya. Mungkin kalau kita flashback gitu ya, beberapa tahun yang lalu ada yang namanya flu burung, cukup terkenal gitu ya. Itu adalah salah satu varian dari virus influenza. Awalnya mereka menyerang burung atau unggas gitu ya, banyak burung unggas tiba-tiba meninggal gitu, tiba-tiba mati. Tapi ternyata bisa menular ke manusia dan berakibat cukup fatal. Nah, apa sih akibatnya? Nah, kenapa ini perlu saya luruskan gitu di video kali ini? Ternyata akibat kesalahan penggunaan kata flu itu telah mengakibatkan kebingungan terkait pemberian imunisasi influenza. Mungkin untuk ibu-ibu yang belum tahu, ada imunisasi untuk anak gitu ya, mulai umur 6 bulan ke atas, yaitu imunisasi influenza. Tentu tujuan pemberian imunisasi influenza adalah untuk membentuk, jadi diharapkan tubuh itu membentuk kekebalan tubuh terhadap virus influenza gitu ya, yang ada di waktu-waktu dekat ini. Karena virus influenza dia terus bermutasi. Karena apa? Karena influenza tadi bisa menyebabkan infeksi bukan hanya di saluran pernapasan atas yang biasanya ringan, tapi dia bisa sampai ke infeksi saluran pernapasan bawah yang biasanya berbahaya. Sehingga sampai disitulah yang menyebabkan dirasa perlu dibuat imunisasi influenza. Nah, kebingungannya apa? Saya telah beberapa kali mendapatkan pertanyaan gitu dari orang tua, dok, anak saya kan sudah imunisasi influenza gitu, tapi kok masih flu-flu ya dok ya. Nah, di situ mudah-mudahan video ini dapat meluruskan satu masalah. Ibu-ibu tidak bingung lagi terkait kesalahan penggunaan istilah tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.